Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 4, angkatan 16, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Kabupaten Majalengka. Di sini kami ingin mendiskusikan upaya peran ASN untuk mewujudkan smart governance mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari saya. Nama saya Ismatul Maula, NDH 29, bekerja di UPT Puskesmas Raja Galuh, Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka sebagai nutrisionis terampil. Mangga, lalu NDH 38 memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Maulina Sofwan dari Cirebon sebagai penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan Majalengka, yang mana penempatannya itu di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Palasa. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih ya, Teh. Silakan kepada NDH 23. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Elhubila. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Cigasong sebagai perkamedis. Asal saya juga dari Cirebon. Terima kasih. Oke, lanjut ke NDH 05, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Roma. Saya bertugas di Puskesmas Bantarujak sebagai bidan terampil. Saya berasal dari Sumedang. Terima kasih. Oke, terima kasih juga, Teh. Selanjutnya, NDH 15. Teh, suaranya nggak ada. Teh, Ya. ada nggak? Ada. Tadi nggak ada. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Anis Yahya. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Argapura sebagai perawat terampil. Terima kasih. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya sudah memperkenalkan diri. Untuk tema diskusi hari ini yaitu untuk mewujudkan Smart ASN ya. Smart ASN itu apa sih? Saya mau menambahkan, Teh. Smart ASN itu yang mampu menguasai teknologi informasi di era digitalisasi dan mampu menjadi ASN yang profesional. Jadi kita sebagai ASN itu harus beradaptasi ya terhadap perubahan di era digitalisasi Iya, ini. betul, Teh. Ya, betul. Tentunya ada indikator atau karakter ya. Mungkin bisa disampaikan sih apa itu Smart ASN. Teh Anita bisa bantu menjelaskan? Iya, baik. Jadi untuk Smart ASN atau kita sebagai ASN itu dituntut untuk bekerja efektif dan efisien. Adapun 8 karakteristiknya. Yang pertama pasti udah tahu integritas, nasionalisme, profesionalisme, networking, penugasan teknologi informasi, dan juga bahasa asing, kemudian wawasan global, entrepreneurship, dan juga hospitality. Itulah yang dinamakan karakter Smart ASN. Terima kasih ya Teh sudah menambahkan. Berarti sudah mencakup semua ya. Kita sebagai negara berkembang untuk menuju negara berkelas yang digagas oleh Presiden di era Joko Widodo ini di era Society 5.0 sudah mencakup semuanya ya. Tinggal bagaimana kita nih untuk menjalaninya. Apakah ada tambahan lain? Mungkin dari Tanis? Ya boleh Teh. Sedikit menambahkan ya Teh. Dilihat dari Smart ASN sendiri, yang didasari atas literasi digital, kita bangsa Indonesia yang dinilai cukup rendah, sehingga pemerintah yang diprakarsai Bapak Insinyur Joko Widodo mempunyai visi untuk melakukan reformasi birokrasi sehingga menuju ke arah smart governance. Untuk menuju smart governance, di sini kita membutuhkan ASN, di mana peran ASN dibutuhkan untuk memiliki sifat profesional dan berkarakter yang harus juga bersikap sesuai dengan etika. Mungkin itu Teh. Terima kasih. Ya, seperti yang dikatakan Teh Anis ya, bahwa ASN itu memang harus berkarakter. Karena ASN juga itu adalah sebagai ujung tombak pemerintahan dia dalam menjalani program atau memajukan negara. Untuk Teh Widya, apakah ada yang bisa ditambahkan? Mungkin cukup Teh. Oke, sesuai tema diskusi kita sebelumnya ya, yaitu tentang menganalisis isu. Isu apa aja sih yang terjadi pada saat ini yang terkait dengan mewujudkan Smart ASN? Yang menarik perhatian kita tuh kayaknya ini ya, memilih untuk e-puskesmas. Ada yang udah tahu apa itu e-puskesmas Rahaja? Tahu Teh sedikit ya menambahkan.
Puskesmas Raharja ini merupakan sebuah sistem informasi manajemen pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pelayanan prima di setiap unit kesehatan. Program Puskesmas Raharja ini pun dalam rangka mendukung visi misi Bupati periode 2018-2023, di mana dalam salah satu programnya yakni menghadirkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, tuntas, dan juga gratis. Mungkin itu Teh yang saya ketahui. Wah, terima kasih Teh, betul banget ya tentang itu si e-puskesmas tersebut. Lalu bagaimana sih cara penggunaan e-puskesmas Raharja? Ada yang bisa menjelaskan? Ya Teh, saya mau sedikit menjelaskan ya. Alhamdulillahnya di puskesmas ini di Majalengka sudah banyak yang digunakan ya Teh ya. Salah Ya. satunya itu di puskesmas saya, di Puskesmas Cigasong. Di sana sih saya biasanya memakainya buat pendaftaran. Pemakaiannya juga mudah banget. Apalagi kalau untuk pasien lama hanya tinggal ketik nama atau nomor rekam medisnya sudah muncul, atau bisa juga pakai nomor BPJS juga ya. Jadi sebelum ada EPUS ini kita kan masih manual ya. Jadi banyak yang double RM. Kalau sekarang sudah meminimalisir lah setelah memakai EPUS ini gitu. Fitur EPUS juga sudah lumayan lengkap. Di situ kita bisa melakukan pendaftaran, pelaporan, rujukan, dan sudah ngeling juga dengan BPJS-nya ya. Jadi datanya juga akurat. Kita juga bisa lihat kelas BPJS yang didapat sama si pasien dan kepesertaannya. Untuk yang terdapat fitur di pendaftarannya, itu pengisian identitasnya juga sudah lengkap. Mulai dari nomor KTP, nomor KK, nomor telepon juga ada, terus alamatnya juga sudah otomatis terdeteksi. Jadi kalau misalkan kita input kelurahan, itu sudah otomatis muncul kelurahannya dari provinsi mana. Kayak gitu sudah keluar. Nah, setelah input identitas itu, kita wawancara juga nih si pasiennya, keluhannya apa dan ingin berobatnya apa. Setelah mengetahui kebutuhan pasien, kita daftarkan pasiennya sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya ibu hamil ke Poli KIA. Setelah kita daftarkan data tersebut, maka otomatis masuk ke Poli KIA-nya. Gitu Teh. Wah, terima kasih Teh. Ya Allah, berarti emang sangat berguna banget ya EPUS ini. Iya Kalau Teh. kendalanya di pendaftaran gimana Teh? Kalau kendalanya itu kalau komputernya rusak Teh atau mati lampu. Jadi kan harus manual ya. Kadang-kadang bisa juga sih diaksesnya dari handphone. Cuman kan kalau dari handphone kan layarnya terbatas, kecil ya. Jadi lebih lama gitu. Terus juga kalau misalkan jaringannya nggak bagus. Kadang juga kalau link BPJS-nya error. Jadi kan BPJS pasien ini aktif apa enggak nih, terdeteksinya kan jadi sulit ya. Paling itu sih. Oke, terima kasih Teh. Nah, kalau tadi kan emang pemakaian di pendaftaran ya. Kalau di pelayanan itu bagaimana? Ada yang mau Kalau di menjelaskan? saya kan kadang ditugaskan di Poli MTBS ya Teh, di puskesmas itu MTBS, KIA atau KB. Jadi untuk alur pelayanan di Poli tersebut, data pasien datang kan ke aplikasi EPUS di masing-masing Poli. Lalu terdapat tanda untuk pasien yang belum dilayani atau sudah dilayani atau juga sedang dilayani. Untuk pasien yang belum dilayani, kita klik mulai pada EPUS tersebut. Ketika pasien dilakukan pemeriksaan, maka kita melakukan penginputan data sesuai pemeriksaan. Kita tanyakan keluhan pasiennya, kita isi pemeriksaan antropometri, tanda-tanda vital, serta pemberian konselingnya. Kemudian diklik lanjut ya Teh, kita isi diagnosanya. Diagnosa itu bisa lihat dari pikir BPJS-nya. Kemudian ada juga fitur untuk pemberian resep obat. Di sana kita isi juga. Setelah data selesai diinput, maka kita klik berobat jalan untuk pasien yang berobat jalan ya Teh, dan kita klik selesai, maka data di EPUS pasien selesai dilayani. Gitu Teh, kalau di pelayanan di Polinya, kalau yang saya Oke, tahu. terima kasih. Itu kan kayak yang sebelumnya Teteh jelaskan itu untuk pasien yang boleh pulang ya dan tidak memerlukan surat rujukan ya Ya, Teh ya? ya Nah, yang itu kalau untuk yang pasien yang berobat jalan dirujuk, aja. Kalau yang dirujuk, barangkali teteh-teteh ada yang mau menambahkan? Ya, boleh Teh, saya menambahkan. Untuk pasien yang dirujuk lanjut ya hampir sama
Sel yang sebelumnya kita melakukan penginputan data sesuai pemeriksaan, keluhan pasien, pemeriksaan antropometri, tanda-tanda vital, serta pemberian konseling dan diagnosa. Setelah data selesai diinput, kita kliknya rujuk lanjut ya. Terus kemudian kita tanya pasien atau keluarganya mau dirujuk ke rumah sakit mana. Setelah itu kita buatkan surat rujukannya, lalu suratnya ditandatangani sama dokter yang memeriksa. Mungkin seperti itu teh buat pasien yang dirujuk lanjut. Wah, memang cukup menarik ya aplikasi ini dan sangat baik ya untuk dikembangkan. Jadi bagaimana nih Teh Anita terkait aplikasi yang telah dijabarkan oleh rekan-rekan kelompoknya anak kesehatan? Walaupun saya baru tahu dan belum mencobanya, menurut saya aplikasinya sangat dapat memberikan solusi ya terkait pelayanan dari tim medis sendiri, apalagi ini berbasis internet yang sekarang serba cepat, tepat, dan juga tuntas, bahkan ini juga gratis kan. Nah, tujuan utamanya juga emang bagus sih, memang memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dan menurut saya ini juga udah sangat baik karena masyarakat juga tidak perlu mengantri lagi di puskesmas sehingga membantu masyarakat tuh nggak nunggu lama gitu bagi orang-orang yang biasa nunggu lama gitu. Oke, terima kasih ya Teh. Memang cukup menarik ya. Saya garis besari ini. Jadi Epus ini tuh suatu aplikasi berbasis desktop ya yang berfungsi sebagai pencatatan dan pelayanan sehari-hari. Mulai dari data pasien, rekam medis, obat, pelayanan penunjang medis lainnya juga ternyata masih banyak fitur menariknya gitu kan. Tapi di setiap keunggulan atau kelebihan pasti ada kekurangan dong atau margin error-nya. Ada yang bisa menambahkan? Kalau menurut saya pasti ada sih Teh, apalagi ini kan berbasis teknologi. Mungkin kekurangannya itu bisa terkendala dari jaringan atau aplikasinya yang tidak mengeling tadi kata Teh Emil yang tidak ngeling ke BPJS itu. Ya. Oke, benar. Saya setuju juga nih. Apalagi ada yang mau menambahkan? Ya Teh, sebenarnya sih belum efektif dan efisiennya karena cara online dan manual. Apalagi kan ketika ada masalah jaringan dan pasien memerlukan surat rujukan, pasien akan lebih lama menunggunya. Karena kendala jaringan ya Teh ya, pasti kebanyakan itu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, ada Teh, paling terbatasnya prasarana yang memadai. Jadi untuk komputernya kan harus ada di poli, tiap poli itu harus ada. Terus otomatis kalau di pendaftaran itu wajib ya, wajib ada karena itu yang menjadi pusatnya. Kemudian SDM-nya juga harus pinter-pinter Teh. Jadi memang di era digital ini harus benar-benar menguasai. Kayak kan semuanya juga sekarang digital terus ya Teh, teknologi terus semuanya. Jadi Iya, harus pintar betul Teh. mengoperasikan komputer gitu. Oke, terima kasih Teh. Berarti masalah SDM dan prasarana ya, Teh. Lalu Ya, apakah ada solusi untuk permasalahan kurangnya SDM tersebut? Ya Teh, benar sekali ya tadi apa yang dikatakan Teh Widya. Kita harus ada pelatihan untuk pengoperasian EPUS. Karena bukan hanya digunakan oleh rekan medis di pendaftaran saja ya, tapi di setiap poli juga harus mengisi EPUS. Wah, sangat jelas sekali ya informasi dunia digital ini. Terima kasih ya Teh Anis yang sudah menambahkan. Apalagi puskesmas ini yang membuat pelayanan menjadi mudah ya. Mungkin itu saja diskusi yang bisa kami sampaikan. Apakah ada masukan atau tambahan teman-teman yang lain? cukup Teh. Cukup Teh. Cukup. Oke, baiklah, kalau begitu saya akan simpulkan tentang hasil diskusi ini, yaitu tentang peran ASN dalam mewujudkan Smart ASN tentang analisa isu mengenai aplikasi e-Puskesmas. Yaitu kita sebagai ASN harus mempunyai smart digital yang tinggi, harus selalu akrab dengan teknologi-teknologi terbaru, dan juga harus selalu haus akan ilmu positif untuk meningkatkan wawasan dan juga keterampilan ya, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Teteh.